Halo, selamat datang kembali di Jenggot Lurus, tempat kita membedah teknologi militer, geopolitik global, dan senjata perang, bukan untuk glorifikasi, tapi untuk memahami keseimbangan kekuatan dunia. Hari ini kita akan membahas sebuah pesawat tempur yang sering disebut sebagai yang terbaik di dunia. Namun ironisnya, jarang terlihat, tidak pernah dijual ke sekutu, dan hampir tidak pernah bertempur secara terbuka. Inilah F-22 Raptor. Kenapa Amerika Serikat menciptakan pesawat tempur yang tidak pernah dijual ke negara lain? Kenapa Rusia dan Cina mencoba meniru konsepnya, tapi sampai hari ini belum pernah benar-benar menyamainya? Dan pertanyaan terpenting, apakah F-22 Raptor masih relevan di era drone, cyber war, dan misil hipersonik? Sejarah singkat F-22 Raptor. F-22 Raptor tidak lahir dari ketenangan, dia lahir dari ketakutan Perang Dingin. Di akhir 1980-an, Amerika Serikat mulai gelisah. Uni Soviet sedang menyiapkan jet tempur generasi baru, lebih cepat, lebih lincah, dan lebih mematikan dari apapun yang pernah ada sebelumnya. Maka lahirlah sebuah proyek rahasia. Bukan untuk menggantikan F-15, tapi untuk melampauinya. Fokusnya satu, menguasai langit sejak menit pertama perang. F-22 pertama kali terbang pada tahun 1997, sebuah demonstrasi teknologi yang melampaui zamannya. Pada 2005, Raptor resmi masuk layanan aktif. Tapi dunia sudah berubah. Uni Soviet runtuh. Perang besar yang ditakuti tak pernah benar-benar terjadi. Pada 2011, produksi F-22 dihentikan. Hanya 187 unit operasional yang pernah dibuat. Bukan karena dia gagal, tapi karena dunia tidak jadi memasuki perang yang dipersiapkannya. F-22 lahir bukan untuk perang kecil, tapi untuk perang besar yang tidak pernah terjadi. Desain filosofi tempur. Untuk memahami F-22 Raptor, kita harus memahami satu hal mendasar. Pesawat ini bukan kompromi. F-22 tidak dirancang untuk melakukan segalanya. Dia bukan pesawat multirole seperti F-35, yang bisa menyerang darat, mendukung pasukan, dan berbagi peran. F-22 diciptakan dengan satu tujuan utama, air superiority murni, mendominasi langit. Bukan sekadar bertahan, bukan sekadar menyaingi, tapi menguasai. Dalam doktrin Amerika, F-22 adalah pesawat yang masuk paling awal ke wilayah musuh. Sejak menit pertama perang dimulai. Membersihkan langit dari ancaman, agar pesawat lain bisa menyusul. Kalimat kunci. Jika perang adalah catur, F-22 adalah ratu yang bergerak lebih dulu. Stealth material rahasia. Dominasi F-22 tidak datang dari kecepatan saja, tapi dari ketidakterlihatannya. Radar cross-section F-22 sangat kecil, bukan karena satu teknologi, tapi kombinasi banyak hal. Bentuk badan bersudut tajam, desain yang memantulkan gelombang radar menjauh, dan coating khusus penyerap radar. Semua senjata disimpan di internal weapons bay. Tidak ada rudal menggantung di sayap, tidak ada kompromi terhadap stealth. Dari kejauhan, F-22 bukan terlihat seperti ancaman. Bahkan, seringkali tidak terlihat sama sekali. Musuh seringkali tidak tahu bahwa mereka sudah dikunci, sampai terlambat. Mesin Super Cruise. Keunggulan F-22 Raptor tidak berhenti pada stealth. Di balik badannya terpasang dua mesin Pratt Whitney F119. Mesin yang dirancang bukan hanya untuk kecepatan, tapi untuk keunggulan berkelanjutan. F-22 mampu melakukan Super Cruise pada kecepatan sekitar Mach 1,5 tanpa afterburner. Artinya, dia bisa terbang supersonik tanpa jejak panas besar yang mudah terdeteksi sensor musuh. Lebih senyap, lebih efisien, lebih mematikan. Ditambah dengan teknologi thrust vectoring, F-22 mampu melakukan manuver ekstrim yang sulit diikuti pesawat lain. Di jarak dekat, dia bisa berbelok tajam, berputar cepat, dan tetap mempertahankan kontrol penuh. F-22 tidak hanya cepat, dia cepat tanpa terlihat. Avionics sensor dominance. Namun keunggulan terbesar F-22 bukan pada mesin atau bentuknya, melainkan pada cara dia melihat pertempuran. F-22 dibekali radar ISA-AN APG-77, salah satu radar paling maju pada masanya.
Radar ini mampu mendeteksi, melacak, dan mengunci target sebelum lawan menyadari kehadirannya. Tapi F-22 tidak berhenti di radar. Berbagai sensor digabungkan dalam sistem sensor fusion generasi awal. Data dari radar, peringatan ancaman, dan sumber lain disatukan menjadi satu gambaran medan tempur. Bukan banjir informasi, tapi informasi yang sudah disaring. Ini memberi pilot keunggulan krusial, kesadaran situasional penuh. F-22 tidak bertarung satu lawan satu, dia bertarung dengan informasi. Senjata yang dibawa F-22 Raptor. F-22 Raptor tidak membawa banyak senjata. Dan itu sengaja. Semua persenjataannya disimpan di dalam internal weapons bay, bukan untuk pamer, tapi untuk menjaga stealth absolut. Untuk pertempuran jarak jauh, F-22 mengandalkan IM-120 AMRAAM. Rudal ini memungkinkan F-22 menyerang dari luar jangkauan visual sebelum lawan mengetahui bahwa mereka sudah dikunci. Untuk jarak dekat, tersedia IM-9 Sidewinder. Juga disimpan secara internal. Tidak ada senjata menggantung di sayap. Tidak ada kompromi. Jika semuanya gagal, F-22 masih memiliki meriam M61A2 20 mm. Ringan, cepat, dan mematikan di jarak dekat. Sedikit senjata, tapi cukup untuk menguasai langit. Kemampuan tempur ukuran strategis. F-22 bukan pesawat untuk patroli rutin. Dia adalah aset strategis. Pesawat yang hanya dikerahkan saat situasi benar-benar genting. Air dominance. Dalam pertempuran udara, F-22 diciptakan untuk satu hal. Dominasi mutlak. Bukan bertahan, bukan menyaingi, tapi memastikan langit sepenuhnya bersih dari ancaman. F-22 adalah pesawat yang terbang di hari pertama perang. Masuk lebih dulu, menghancurkan pesawat musuh, dan membuka jalan bagi armada yang menyusul. Dampak F-22 bukan hanya teknis, tapi psikologis. Kehadirannya saja sudah cukup untuk mengguncang perhitungan lawan. Jika F-22 muncul, itu tanda bahwa perang sudah naik level. Kelebihan F-22 Raptor. Jika ada satu kata yang paling tepat untuk F-22, itu adalah superioritas. Stealth terbaik hingga kini. Bukan sekadar siluman. F-22 adalah standar emas stealth. Bahkan hingga hari ini, jejak radarnya masih menjadi mimpi buruk bagi sistem pertahanan udara lawan. Super Cruise Manuver Ekstrim. F-22 mampu melaju Mach 1,5 tanpa afterburner. Artinya, cepat, hemat bahan bakar, dan tetap sulit terdeteksi. Ditambah thrust vectoring. F-22 bisa bermanuver di luar batas logika pesawat tempur konvensional. Sensor avionik superior, radar ISA, sensor fusion, dan pengolahan data tingkat tinggi membuat F-22 melihat lebih dulu, memutuskan lebih cepat, dan menembak lebih awal. Air superiority mutlak. F-22 bukan pesaing. Dia adalah penguasa. Pesawat yang diciptakan untuk memastikan langit sepenuhnya dikuasai. Kekurangan F-22 Raptor. Tapi keunggulan mutlak selalu datang dengan harga mahal. Biaya operasional sangat mahal. Setiap jam terbang F-22 menghabiskan biaya yang luar biasa. Bukan hanya bahan bakar, tapi perawatan, logistik, dan sumber daya manusia tingkat tinggi. Produksi F-22 dihentikan pada 2011. Bukan karena gagal, tapi karena terlalu mahal untuk dunia pasca Perang Dingin. Dengan hanya 187 unit operasional, F-22 adalah aset langka yang tidak bisa digantikan dengan cepat. Sulit dirawat. Lapisan stealth-nya sensitif. Setiap misi berarti jam perawatan panjang. Di hanggar, ini bukan pesawat yang bisa diparkir sembarangan. Berbeda dengan F-35, F-22 bukan multirole sejati. Dia tidak dirancang untuk semua jenis konflik. F-22 fokus pada satu misi, menguasai udara. F-22 bukan pesawat untuk semua perang, tapi untuk perang yang paling berbahaya. F-22 Raptor bukan simbol masa depan. Dia adalah simbol puncak kekuatan udara Amerika, hasil dari ketakutan Perang Dingin, teknologi tanpa kompromi, dan ambisi untuk menguasai langit sepenuhnya. Mungkin suatu hari F-22 akan pensiun, digantikan drone, AI,
atau konsep perang udara yang sama sekali baru. Tapi sampai hari itu tiba, langit masih memiliki raja. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, apakah F-22 masih pesawat tempur terbaik di dunia? Atau sudah mulai tertinggal zaman? Di era drone, cyber war, dan misil hipersonik. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Jenggot Lurus, like, share, dan aktifkan lonceng. Karena dalam geopolitik global, yang paling berbahaya, bukan senjatanya, tapi siapa yang menguasai langit lebih dulu.